Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Murni Handayani dalam mata kuliah kewirausahaan yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan konsep pemasaran. Untuk yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran dari materi kali ini, yaitu mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran dari gagasan produk yang telah dihasilkan. Pemasaran mencakup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tindakan menciptakan, guna, atau manfaat karena tempat, waktu, dan kepemilikan. Pemasaran menggerakkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, menyimpan, kemudian membuat perubahan dalam kepemilikan melalui tindakan membeli dan menjual barang-barang tersebut. Pemasaran merupakan aktivitas komersial yang berhubungan dengan arus barang dan jasa antara produsen ke konsumen. Teori pemasaran merupakan aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen ke konsumen, atau suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Konsep pemasaran merupakan strategi pemasaran yang dibangun atau dibuat bagian pemasaran pada sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara brand dengan pelanggan yang ditargetkan. Di dalam konsep pemasaran diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran guna menentukan dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Pemasaran harus dibedakan dengan penjualan. Pemasaran merupakan orientasi manajemen yang beranggapan bahwa tugas utama perusahaan adalah memaksimalkan kepuasan konsumen. Sedangkan penjualan hanya merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang lebih berorientasi kepada peningkatan volume penjualan yang maksimal. Konsep pemasaran dimulai dari pertukaran. Pertukaran adalah konsep inti dari pemasaran. Pertukaran adalah proses mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Ini menurut Kotler tahun 2005. Dengan kata lain, pertukaran adalah tindakan seseorang untuk memperoleh produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai ganti. Disinilah awal mula pemasaran terbentuk. Dengan kata lain, pemasaran terjadi apabila seseorang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Melalui pertukaran, produk akan menjadi bernilai lebih tinggi lagi. Kemudian selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini merupakan tolak ukur dari proses pertukaran. Transaksi adalah perdagangan antara dua atau lebih pihak. Dua pihak atau lebih dikatakan terlibat dalam pertukaran jika mereka melakukan negosiasi dan bergerak ke arah kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, maka transaksi terjadi. Nah, dengan adanya transaksi ini, kemudian terdapat hubungan antara produsen dengan konsumen. Kemudian, dari konsep transaksi ini mengarah ke konsep pasar. Pasar adalah kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelompok produk tertentu. Pasar dapat timbul di sekitar produk yang bernilai. Dengan kata lain, pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli potensial untuk mengadakan transaksi atas produk yang bernilai dan dapat memuaskan kebutuhan, keinginan, sehingga muncul suatu produk, permintaan terhadap produk yang dibutuhkan untuk
Kemudian, dengan adanya produk tersebut dapat memberikan nilai kepuasan bagi konsumen. Seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan sistem pemasaran. Tentunya, pemasaran dilakukan agar dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Suatu sistem pemasaran terdiri dari berbagai subsistem pemasaran yang saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pemasaran melihatkan berbagai subsistem baik internal maupun eksternal terkait dengan sistem pemasaran tersebut seperti penjual, pembeli barang atau jasa, pemasok, publik, pemerintah, sistem perekonomian, politik, budaya, dan faktor lain yang saling terkait dan memberikan pengaruh terhadap hubungan organisasi dengan pasarnya. Kegiatan-kegiatan pemasaran menimbulkan berbagai pengaruh terhadap masyarakat. Oleh karenanya, tujuan sistem pemasaran yang dikemukakan juga cenderung berbeda-beda. Dengan adanya sistem pemasaran, ada 4 sasaran yang dapat dicapai. Yang pertama adalah memaksimumkan konsumsi atau memaksimalkan konsumsi, di mana konsumen itu bebas mengkonsumsi atau memakai produk yang mereka mampu untuk membelinya. Kemudian, selanjutnya adalah memaksimalkan utilitas atau kepuasan. Jadi, melalui berbagai pelayanan yang diinginkan, ada beberapa cara untuk mengamati nilai kepuasan dari konsumen. Misalnya, salah satu contohnya adalah dengan mengetahui sistem keluhan dan saran dari suatu produk. Misalnya, kita menyediakan formulir atau kotak saran di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan komentar atau hasil dari kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan pilihan konsumen, sebab produk yang memuaskanlah yang akan dibeli oleh konsumen. Kemudian memaksimalkan mutu hidup, ya. Dan selanjutnya adalah kualitas dan memaksimalkan kualitas hidup. Dengan konsumsi yang lebih tinggi, kepuasan yang lebih besar, serta pilihan yang lebih banyak, dan dengan adanya sistem pemasaran, kualitas, persediaan, dan harga barang akan lebih berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Apabila kepuasan konsumen tersebut terpenuhi, maka hasil penjualan produknya juga akan meningkat. Dan akhirnya tujuan pemasaran dapat tercapai, yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Sebaliknya, apabila perusahaan melalaikan kebutuhan konsumen dan hanya berpikir dari sudut pandang produsen saja, kemungkinan hasil penjualan produknya juga akan menurun, sehingga laba yang diperoleh juga akan minim atau sedikit, bahkan dapat terjadi adanya kerugian. Kepuasan konsumen adalah segalanya bagi suatu perusahaan yang berorientasi kepada pemasaran atau marketing. Selanjutnya adalah terkait dengan efisiensi pemasaran. Di dalam efisiensi pemasaran yaitu pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Efisiensi pemasaran dapat dicapai dengan menghitung rasio keluaran dan masukan dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan, bahwa semakin tinggi nilai rasio keluaran masukan, maka pemasaran yang dilakukan semakin efisien. Fungsi pemasaran. Yang pertama adalah fungsi pertukaran.
Lewat dilakukannya pemasaran, konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produsen dengan uang ataupun barang lain yang senilai. Produk yang sudah dibeli bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau dijual lagi demi mendapat keuntungan. Dalam fungsi pertukaran, terdapat dua fungsi yang mendukung pertukaran. Yang pertama adalah fungsi penjualan. Esensi dari fungsi penjualan adalah mempertemukan penjual dan pembeli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perantara seperti para agen, sales, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi pembelian, bahwa di dalam pembelian itu seluruh aktivitas atau hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau layanan jasa sesuai dengan kriteria, baik itu kualitas maupun kuantitas seperti yang diinginkan konsumen. Kemudian mengusahakan produk yang sesuai kriteria tersebut siap dipergunakan pada waktu, kondisi, dan tempat tertentu dengan harga yang kompetitif. Nah, di dalam fungsi pertukaran itu, misalnya pertukaran dari produsen ke konsumen. Kemudian fungsi pemasaran yang kedua adalah fungsi fisis. Suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut serta menyimpan produk. Nah, produk ini diangkut dari produsen mendekati konsumen dengan banyak cara, baik melalui air, darat, atau udara. Penyimpanan produk mengedepankan menjaga pasokan produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. Nah, dan kata lain, fungsi fisis ini berkaitan dengan pengangkutan, pengudangan, dan pemrosesan suatu produk. Fungsi pemasaran yang ketiga adalah fungsi penyediaan sarana, di mana fungsi penyediaan sarana ini adalah menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dengan perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara ini antara lain pengurangan risiko, pembiayaan, pencarian informasi, serta standarisasi atau penggolongan suatu produk. Dan juga di dalam pengurangan risiko ini terdapat risiko fisis, antara lain adanya angin, kebakaran, banjir, pencurian, kerusakan. Sedangkan risiko pasar ini terkait dengan tingkah laku, harga jatuh, maupun adanya persaingan yang ketat. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran, yang meliputi ada biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya penyimpanan atau penggudangan, biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, dan biaya resiko kerusakan. Saluran pemasaran merupakan jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Contohnya, saluran pemasaran komoditi jeruk, yaitu jeruk yang dihasilkan oleh petani, kemudian ke tengkulak, kemudian dari tengkulak itu ada pedagang pengepul, dari pedagang pengumpul atau pengepul itu ada pedagang pengecer yang kemudian baru ke konsumen. Ini salah satu contoh saluran pemasaran komoditi jeruk. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat petani atau produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir. Perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya biaya pemasaran dan keuntungan masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran tersebut. Nah, margin pemasaran berbeda dengan biaya pemasaran, meskipun ada kemungkinan besarnya margin pemasaran sama dengan biaya pemasaran.
Terkadang margin pemasaran lebih kecil daripada biaya pemasaran karena adanya pelaku pasar yang menanggung kerugian. Pada intinya, untuk margin pemasaran ini terdapat selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen. Sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila terdapat hal-hal yang masih belum jelas terkait dengan materi konsep pemasaran, silahkan disampaikan di dalam grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.